Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 9a dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 16. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elia bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai 32. Kamu telah mendengar firman, "Jangan berzina." Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa,
daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah anggota tubuh dan perjanjian. Berdasarkan penelitian, kecanduan film porno dapat mengakibatkan kerusakan pada otak. Kerusakan yang terjadi hampir sama dengan kecanduan narkoba. Efek lain dari kecanduan film porno yakni dapat mengakibatkan perselingkuhan dalam rumah tangga. Mengapa? Karena bagi mereka yang telah menikah, kecanduan film porno akan selalu mendorong dan menggoda pasangan suami istri untuk merasakan dan mencari pribadi yang lain, sehingga dapat merusak perjanjian nikah. Saudaraku, Yesus mengingatkan para pendengarnya dalam khotbah di bukit agar hati-hati dalam menggunakan anggota-anggota tubuh mereka. Sebab di dalam anggota tubuh ada anugerah pemberian cuma-cuma dari Allah yang semestinya dijaga, dirawat serta digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dengan kata lain, di dalam anggota tubuh manusia ada perjanjian antara Allah dan manusia. Tidak menggunakan anggota tubuh sesuai dengan fungsi dan tujuannya dapat merusak anugerah pemberian tersebut sehingga menyeret manusia pada kehancuran. Selain merusak dan menghancurkan manusia, penyalahgunaan anggota tubuh dapat menghancurkan ikatan perjanjian antara manusia dengan manusia yang lain, misalnya perjanjian nikah antara suami dan istri. Oleh karena itu, Allah senantiasa mengutus para utusannya yang berpuncak pada Yesus sendiri untuk memperingatkan bangsa pilihannya agar tidak mengikuti keinginan-keinginan daging, supaya tidak merusak ikatan perjanjian antara Allah dan manusia, manusia dengan manusia yang lain. Mengapa perjanjian begitu penting? Sebab di dalam perjanjian itulah manusia akan mengalami keselamatan dan kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, di dalam diri kita tentu ada keinginan dan kebutuhan daging lewat anggota-anggota tubuh, entah baik maupun jahat. Supaya kita tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat lewat anggota tubuh, mintalah setiap hari terang Roh Kudus untuk membantu kita untuk bisa mengendalikan keinginan-keinginan tersebut. Belajarlah seperti Paulus yang menyerahkan seluruh anggota tubuhnya kepada Tuhan supaya dipakainya demi kebaikan dan pekerjaan surga. Para santo santa juga mengalami pergumulan yang sama.
Mereka bisa, kita pun pasti bisa. Semoga demikian. Amin.